ialah kapitalisasi kecil ya, atau small caps gitu. Kemudian yang kedua ialah medium caps, sementara yang paling terakhir ialah big caps atau blue chip begitu. Sehingga kalau dilihat dari potensi kenaikan saham multi baggers ya, apabila termasuk dalam kategori third liner, itu akan mendapatkan kenaikan yang sangat signifikan, bisa 10 kali lipat ataupun juga lebih. Sementara kalau untuk second liner pun juga sebenarnya bisa dalam kategori itu multi bagger tersebut, maksud saya. Asalkan juga kinerja dari pergerakan harga saham pun juga ya kita milih misalkan di bawah harga 2000 gitu ya. Sementara kalau misalkan jika untuk big caps yang di mana market cap-nya itu sangat besar ya, untuk berpotensi menjadi saham multi bagger pun juga sebenarnya itu bisa dilihat dari selain daripada kinerja pertumbuhan IHSG yang relatif uptrend secara jangka panjang sehingga mempengaruhi daripada kinerja pergerakan harga saham. Kita juga melihat dari misalkan emiten-emiten aksi korporasi yang dilakukan oleh para emiten, misalkan emiten yang rajin bagian dividen, misalkan tentunya juga akan sangat diapresiasi oleh para pelaku pasar. Kemudian juga di sisi lain emiten yang menjalankan aksi stock split, itu pun juga saya pikir dengan aksi stock split ini pun juga investor retail pun juga akan sangat diuntungkan dengan bisa membeli saham blue chip dengan harga yang relatif under value begitu ya, sehingga kedepannya trennya pun juga bisa mendapatkan tren yang positif secara jangka panjang gitu ya, bisa dalam kategori multi bagger juga begitu ya, walaupun misalkan bukan hanya di bawah 10 kali berlipat-lipat, maksud saya seperti itu. Jadi kalau menurut saya yang penting intinya ialah seperti yang saya katakan tadi, perspektif jangka panjang itu yang mesti wajib bagi investor untuk memiliki atau berinvestasi saham-saham berpotensi memberikan multi bagger seperti itu. Baik, berarti harus jeli-jeli ya melihat walaupun dia small cap, tapi kalau potensinya baik, kemungkinan dia bisa menjadi multi bagger. Begitu ya Mas Nafan. Kita beralih lagi ke pertanyaan dari sosial media, dari Sobat Cuan kita. Ini yang pertama, langsung saja kita lihat. Pertanyaannya kami terima via sosial media Instagram dari @astridewayani. Di mana sih belajar saham untuk menajamkan insting biar dapat saham multi bagger? Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, ini dari @syahdina_devi, cara membedakan saham lagi murah atau undervalue dan berpeluang jadi multi bagger sama yang emang saham murahan, gimana caranya? Wah, ini menarik ini pertanyaannya. Yang murah dan yang murahan itu seperti apa? Kita mulai dari pertanyaan yang pertama, di mana sih belajar menajamkan insting begitu untuk menemukan saham multi bagger, Mas Nafan? Oke, di sini memang kalau saya akui bahwasannya untuk menentukan saham-saham multi bagger seperti yang saya ceritakan sebelumnya, perusahaan mesti memiliki potensi untuk berkembang di masa mendatang gitu ya. Dan juga investor juga mesti mempelajari sektor-sektor mana yang akan bisa berkembang secara jangka panjang, apa itu 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu ya. Kemudian juga di sisi lain saham apa yang memang menarik secara memang paling undervalue, misalkan kalau misalkan jika dihitung dari PE ya kalau misalkan jika mendapatkan 15 kali ke bawah itu sudah menarik. Kalaupun misalkan di atas 15 kali, maka dari itu juga investor bisa melihat dari antara PE, membandingkan antara PE company dengan PE industri begitu. Kalau misalkan PE company lebih rendah daripada PE industri, itu juga masih dalam kategori murah begitu ya. Kemudian juga di sisi lain lihat dari kinerja DR-nya misalkan itu masih berada dalam level yang wajar kalau menurut saya begitu, agar supaya bisa menarik perhatian dari para pelaku investor. Kemudian juga kemudian juga mempelajari daripada kinerja laporan keuangan periode sebelumnya, dan juga harus bisa melihat dari growth-nya. Misalkan kalau perusahaan tersebut mengalami keuntungan, itu growth-nya bagus ya. Tapi kan ada juga ke perusahaan yang mengalami misalkan net loss, apalagi juga karena faktor pandemi COVID-19 ya begitu ya. Tapi net loss tersebut
kinerjanya mesti relatif menurun ya, sehingga nanti ke depannya juga terjadi aksi terjadi daripada kinerja laba bersih sehingga Baik. growth-nya tercapai. Ini ada good corporate governance kalau menurut saya begitu ya. Kemudian juga memang hal tersebut juga dipengaruhi oleh misalkan daya sumber utama dari pemasukan perusahaan, kemudian juga dari segmen operasi utama perusahaan tersebut, apakah bertumbuh atau tidak, itu juga mesti dicermati. Terus kalau misalnya jika secara analisis teknikal lebih baik, kalau misalnya pergerakan harga saham mendekati tadi seperti yang saya tekankan ya, moving average 200, maka dari itu saya pikir ini juga termasuk dalam kategori undervalue dan layak untuk dicermati kalau menurut saya, sehingga nanti kalau misalkan jika berinvestasi secara jangka panjang, apalagi investor tersebut memiliki perspektif jangka panjang begitu ya, tentunya nanti mereka akan mendapatkan potensi dari saham multi-bagger tersebut gitu ya, akan tercapai kalau menurut saya misi daripada investor dalam menabung saham.